Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arya Dekarehan dengan NIM 24060300009. Saya dari kelas Nonrek Banjarmasin dari Teknik Elektro. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem sensor dan transducer pada MRI. Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah teknologi pencitraan medis yang dikembangkan sejak tahun 1970-an. Tujuan utamanya adalah untuk menampilkan gambar jaringan lunak dalam tubuh manusia. Fungsinya sangat penting, terutama dalam diagnosis berbagai penyakit neurologis, otot, maupun jaringan dalam tubuh yang sulit dideteksi dengan metode pencitraan lain seperti X-ray. Prinsip dasar MRI. MRI bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang sangat kuat dan gelombang radio. Inti dari teknologi ini adalah fenomena resonansi dari atom hidrogen dalam tubuh manusia. Mengapa atom hidrogen? Karena tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang banyak mengandung atom hidrogen. Ketika atom-atom tersebut dikenai gelombang radio di bawah medan magnet, mereka menghasilkan sinyal yang kemudian ditangkap dan diproses oleh komputer menjadi gambar. Sensor dan transducer. Nah, disinilah peran sistem sensor dan transducer menjadi sangat penting. Komponen utama sebagai sensor dalam MRI adalah radio frekuensi coil atau RF coil. RF coil bertugas mendeteksi sinyal dari atom hidrogen setelah diberi stimulasi gelombang radio. Karena sinyalnya sangat lemah, maka sensor yang digunakan harus sangat sensitif dan presisi agar hasil pencitraan akurat. Teknologi dan algoritma. MRI menggunakan medan magnet yang sangat kuat, umumnya berkekuatan antara 1,5 hingga 3 Tesla. Gelombang radio digunakan untuk menstimulasi atom-atom dalam tubuh. Setelah itu, sinyal yang diterima akan diproses menggunakan algoritma transformasi Fourier untuk merekonstruksi data menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi yang bisa kita interpretasikan secara visual. Untuk proses kerja MRI terbagi menjadi 5 tahap. Untuk pertama, tubuh pasien medan magnet disejajarkan. Pertama, tubuh pasien dimasukkan ke dalam magnet yang kuat untuk mensejajarkan atom hidrogen. Untuk kedua, sinyal RF yang diberikan. Contohnya, sinyal gelombang radio dikirimkan untuk merangsang atom tersebut. Ketiga, atom menghasilkan sinyal. Contohnya, setelah stimulasi dihentikan, atom memancarkan sinyal balik. Untuk yang keempat, sinyal diterima RF coil. Contohnya, sinyal ini ditangkap oleh RF coil. Untuk yang terakhir, kelima, data diproses menjadi gambar. Contohnya, data sinyal tersebut diproses komputer dan menghasilkan gambar yang bisa dianalisis oleh dokter. Implementasi klinis. Dalam dunia medis, MRI digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya deteksi tumor otak dengan tingkat kejelasan gambar yang sangat tinggi. Diagnosis stroke atau cedera tulang belakang, serta evaluasi jaringan lunak seperti otot, ligamen, dan bahkan dalam seperti hati dan ginjal. Namun tantangan
Tantangan MRI juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, biaya operasional dan peralatannya yang sangat mahal. Untuk yang kedua, waktu pemindaian lama bisa memakan waktu yang sangat lama tergantung bagian tubuh yang diperiksa. Ketiga, sensitif terhadap gerakan pasien. MRI sangat sensitif terhadap gerakan pasien, sehingga pasien perlu tetap diam selama proses berlangsung. Penyempurnaan. Untuk mengatasi dari tantangan tersebut, berbagai inovasi telah dikembangkan, antara lain penggunaan AI untuk interpretasi otomatis. Jadi contohnya secara penggunaan artificial intelligence atau AI untuk membantu interpretasi hasil MRI secara otomatis. Pengembangan MI portable yang bisa digunakan di ruang gawat darurat atau daerah terpencil, serta teknik PET scan untuk mempercepat proses pencitraan dan meningkatkan kenyamanan pasien. Untuk penutup dan referensinya, MRI adalah contoh nyata dari teknologi sensor dan transducer canggih dalam dunia kedokteran modern. Teknologi ini sangat penting dalam membantu diagnosis penyakit internal secara non-invasif dan aman. Referensi materi ini bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dan situs kesehatan resmi. Untuk akhir dari presentasi ini, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.